Halo Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas 4 mata kuliah analisis struktur metode matriks. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nyaman Cindana Prabaningrum dengan ekornim 094 sebagai pembicara kedua. Baik, perkenalkan, saya Kadek Wardani dengan ekornim 079. Di sini saya sebagai pembicara 3. Baik, di sini kami akan menjelaskan tugas 4 yang ganjil dengan soal sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran dimensi dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Di sini karena kami kelompok 7, kami mendapatkan soal pada gambar 1. Nah, abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur. F aksen C atau kuat tekannya 25 megapascal, EC-nya 4700 dikali akar F aksen C dengan satuan megapascal. Kerjakanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan. Yang kedua, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000. Baik, sebelum menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal itu pada gambar 1, yang bisa dilihat pada layar, dengan F aksen itu kuat tekannya 25 MPa, E-nya 4700 dikali akar dari F aksen C yaitu 25, didapatkan hasil 23.500 megapascal. Nah, Q1-nya atau beban merata di sini itu 1000 Newton per meter panjang dan Q2-nya 850 Newton per meter panjang. Dengan gaya horizontal yang menggunakan portal itu ada dua gaya, yaitu H1 150 kN dan H2-nya 100 kN. Dan di sini kita diminta untuk mengabaikan beban akibat berat sendiri dari elemen struktur. Nah, ditanya hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita menentukan penomoran batang, near end, far end, dan DOF atau degree of freedom atau derajat kebebasan tiap join. Nah, kita menomorkan batangnya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Lalu kita menentukan near end-nya dan far end-nya. Lalu kita menentukan DOF di tiap join. Itu join yang telah diketahui reaksinya itu diberi nomor besar, sedangkan yang belum diketahui kita berikan nomor kecil. Lalu kita juga menuliskan panjang masing-masing batang. Seperti batang 1 itu panjangnya 4 meter dan seterusnya sampai ke batang 6. Lalu setelah memberikan penomoran, kita menentukan matriks kekakuan masing-masing batang atau member stiffness matrix. Mulai dari batang 1, itu kita menentukan luas penampangnya, yaitu 0,25 kali 0,25 didapatkan hasil 0,063 dalam satuan meter kuadrat. Lalu, momen inersia dari batang satunya itu didapatkan dengan rumus 1/12 dikali BH pangkat 3 didapat hasil 3,255 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan meter pangkat 4. Lalu E-nya itu 2,35 kali 10 pangkat 10 dalam satuan Newton per meter kuadrat. L1-nya itu 4 meter. Lalu lambda X1-nya itu didapat 0 dan lambda Y1-nya itu didapat 1. Lalu kita mencari transformasi perpindahan dari batang 1 didapat dengan rumus seperti pada layar, lalu dapatkan hasil seperti pada layar. Lalu kita mencari K1 aksennya dengan rumus ini, lalu dapatkan hasil dengan penomoran sesuai dengan DOF pada batang 1 itu 13, 14, 15, 7, 8, 9. Lalu dicari kekakuan batang satunya itu dengan rumus T1 transfus dikali K1 aksen dikali T1, dapatkan hasil dari matriks kekakuan batang 1 seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam matriks kekakuan global batang 1.
dapatkan hasil matriks kekakuan global batang satu yang seperti pada layar. Nah, lalu pada batang 2 dan seterusnya kita menggunakan rumus yang sama seperti batang 1, sehingga pada batang 2 didapatkan hasil matriks kekakuan global batang 2-nya seperti pada layar. Nah, untuk batang 3 juga sama seperti sebelumnya. Dapatkan hasil matriks kekakuan global batang 3 seperti pada layar. Nah, untuk batang 4 juga sama seperti sebelumnya. Dapatkan hasil matriks kekakuan global batang 4 seperti pada layar. Nah, batang 5 juga sama seperti sebelumnya. Mendapatkan matriks kekakuan global batang 5 seperti pada layar. Dan terakhir batang 6 juga sama seperti sebelumnya. Dapatkan hasil seperti pada layar. Nah, lalu untuk mencari matriks kekakuan strukturnya, kita menambahkan matriks kekakuan batang 1 hingga batang 6. Didapatkan matriks kekakuan struktur seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita menghitung gaya dan perpindahan dengan rumus umum Q sama dengan K dikali D. Nah, sebelumnya kita tahu gaya horizontal 1 itu sebesar 150 kN, lalu dikonversi ke satuan Newton, didapatkan 150.000 Newton. Begitu pula H2-nya itu konversi menjadi Newton itu 100.000 Newton. Nah, pertama-tama kita akan menghitung DU atau perpindahan yang tidak diketahui dan QU atau gaya yang tidak diketahui. Namun sebelum itu kita akan mencari terlebih dahulu QK dan DK. Nah, dengan panjang bentang 5 meter, Q1-nya itu didapat 0, Q2-nya itu dapat dicari dengan rumus 1/2 dikali min Q2 kali L didapat min 2,125 kali 10 pangkat 3 Newton. Q3-nya didapat dengan rumus min Q dikali L kuadrat dibagi 12. Dapat hasil min 1,771 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Q4-nya dicari dengan rumus min H2. Dapatkan hasil min 1 kali 10 pangkat 5 Newton. Q5-nya dicari dengan rumus 1/2 dikali min Q dikali L. Dapatkan hasil min 2,125 dikali 10 pangkat 3 Newton. Lalu Q6-nya dicari dengan rumus Q2 dikali L kuadrat dibagi 12. Dapatkan hasil 1,771 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Q7-nya dapatkan 0. Q8-nya dapatkan dengan rumus 1/2 kali min Q1 dikali L. Dapatkan hasil min 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton. Q9-nya dapatkan dengan rumus 1/12 dikali min Q1 dikali L kuadrat. Dapatkan min 2,083 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Lalu Q10-nya dapatkan dengan rumus min H1 dapatkan hasil min 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Lalu Q11-nya dapatkan dengan rumus 1/2 dikali min Q1 dikali L. Dapatkan hasil min 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton. Lalu Q12-nya dapatkan dengan rumus 1/12 dikali Q1 dikali L kuadrat. Dapatkan hasil 2,083 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Nah, lalu kita tulis QK-nya itu masing-masing pada Q1 sampai Q12. Nah, untuk DK atau pemindahan yang diketahui itu karena tidak terdapat karena pada portal tersebut terdapat perletakan jepit sehingga tidak terdapat gaya pada DOF 13-18, maka tidak ada perpindahan yang terjadi sehingga nilai perpindahannya 0 dari DOF 13-18, sehingga didapatkan Q dan K-nya seperti tertera pada layar. Nah, selanjutnya dimasukkan Q, K,
K dan D-nya itu ke dalam rumus Q sama dengan K dikali D. Seperti pada layar, didapatkan untuk mencari K11 dengan rumus submatriks K0, 11, 0, 11. Dapatkan K11 itu seperti pada layar. Baik, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan dengan pembicara 2 yaitu Cindana. Terima kasih. Baik, saya Cindana selaku pembicara kedua izin melanjutkan pembahasan tugas 4 dari kelompok 7. Untuk matriks K21, didapatkan matriks dengan rumus submatriks pada MATCAD. Karena nomor matriks pada MATCAD dimulai dari 0, maka untuk matriks K21 sama dengan submatriks K12, 17, 0, 11, itu artinya matriks K21 baris 13 sampai 18 dan kolom 1 sampai dengan 12. Lalu didapatkan matriks K21 12 kali 6 seperti yang terlihat pada layar. Dengan menggunakan pengelompokan penomoran unconstrained dan constrained DOF, di mana persamaan matriks kekakuan dapat dipartisi, sehingga didapatkan persamaan QK sama dengan K11 dikali DU ditambah K12 dikali DK. Dan untuk rumus QU sama dengan K21 dikali DU ditambah K22 dikali DK. K ini melambangkan known atau yang diketahui, dan U melambangkan unknown atau yang belum diketahui. Jadi dalam tugas ini telah diketahui bahwa seluruh nilai DK itu bernilai 0. Berikut matriks DK bernilai 0 dari DOF 13 sampai dengan 18. Sehingga persamaan QK dan QU ini menjadi QK sama dengan K11 dikali dengan DU. Karena yang dicari itu yang belum diketahui atau DU, sehingga persamaan QK menjadi DU sama dengan K11 inverse dikali QK. Lalu untuk rumus QU sama dengan K21 dikali DU. Selanjutnya dicari nilai dari K11 inverse. Didapatkan K11 inverse seperti berikut yang terlihat pada slide, matriks 12 kali 12. Dengan DOF 1 sampai dengan 12, juga 1 sampai dengan 12. Selanjutnya dengan rumus berikut, DU sama dengan K11 inverse dikali QK, dapatkan hasil DU, terlihat pada slide, dengan DOF 1 sampai 12, berikut D1 sama dengan D12. Lalu untuk rumus QU sama dengan K21 dikali DU, dapatkan hasil QU sama dengan matriks 6 kali 1 seperti berikut, dengan DOF 13, 14, 16, 17 dalam satuan M, serta DOF 15 dan 18 dalam satuan N dikali M. Lalu hasil dari DU dan QU ini dibuatkan matriks seperti ini, yang terlihat pada slide. Hal ini karena agar mengurangi perbedaan pembulatan di perhitungan selanjutnya. Selanjutnya merupakan rekapan dari D1 sampai dengan D18 serta Q1 sampai dengan Q18 sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya merupakan perhitungan dalam reaksi peletakan. Pada join A, diketahui ada DOF 13, 14, dan 15, serta pada join F, diketahui ada DOF 16, 17, dan 18. Sehingga nilai dari RAV sama dengan Q14 sama dengan 1,665 dikali 10 pangkat 5 yang ke atas, yang vertikal. Lalu RAH sama dengan Q13 sama dengan 1,251 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan N, nilai R ini dalam satuan N. Untuk RAH ke samping pada DF13 itu horizontal. Lalu untuk momen A sama dengan Q15 sama dengan min 2,704 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan N dikali M, yang DF15. Lalu untuk join F, didapatkan RFV sama dengan Q17, yang vertikal, sama dengan min 1,572 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan N, serta RFH, yang horizontal, Q16 sama dengan 1,249 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan N, serta MF didapatkan Q18 sama dengan min 2,702 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan NM.
Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung gaya-gaya dalam. Untuk batang 1, langkah awalnya seperti mencari matriks kekuatan elemen batang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diketahui A1 sama dengan 0,063 dalam satuan M kuadrat, I1 sama dengan 3,255 dikali 10 pangkat min 4 dalam satuan M pangkat 4, lalu E sama dengan 2,35 dikali 10 pangkat 10 dalam satuan N per M kuadrat, L1 sama dengan 4 dalam satuan meter, lambda X1 sama dengan 0, dan lambda Y1 sama dengan 1. Selanjutnya, diketahui matriks kekakuan elemen batang 1 atau K1 aksen dengan rumus seperti berikut yang terlihat pada layar. Lalu didapatkan matriks 6 kali 6 dengan DOF 13, 14, 15, 7, 8, 9 untuk batang 1. Lalu diketahui matriks transformasi perpindahan batang 1 atau T1 dengan rumus seperti berikut. Lalu hasil seperti berikut. Kemudian, dicari matriks gaya dalam elemen batang 1 dengan rumus Q1 sama dengan matriks transformasi gaya elemen batang 1 atau T1 transpos dikali dengan matriks kekakuan elemen batang 1 atau K1 aksen dikali dengan matriks transformasi perpindahan elemen batang 1 atau T1. Lalu dikali dengan matriks perpindahan sesuai dengan DOF, near N, dan far N dari batang 1. Lalu didapatkan hasil seperti yang terlihat pada slide. DOF 13, 14, 7, dan 8 dalam satuan N, serta DOF 15 dan 9 dalam satuan N dikali M. Untuk selanjutnya, batang 2, 3, 4, 5, dan 6 dilakukan prosedur perhitungan yang sama seperti prosedur perhitungan pada batang 1. Untuk batang 2, didapatkan matriks gaya dalam seperti berikut dengan DOF 7, 8, 9, 1, 2, 3. DOF 7, 8, 1, dan 2 dalam satuan M, serta DOF 9 dan 3 dalam satuan M dikali M. Untuk batang 3, didapatkan matriks gaya dalam seperti berikut. Untuk DOF 1, 2, 4, 5 dalam satuan N, serta DOF 3 dan 6 dalam satuan N dikali M. Untuk batang 4, didapatkan matriks gaya dalam seperti berikut. DOF 7, 8, 10, 11 dalam satuan N, serta DOF 9 dan 12 dalam satuan N dikali M. Untuk batang 5, matriks gaya dalam seperti berikut. Untuk batang 5, DOF-nya 4, 5, 10, 11 dalam satuan N, serta DOF 6 dan 12 dalam satuan N dikali M. Dan terakhir untuk batang 6, matriks gaya dalamnya seperti berikut. Untuk DOF pada batang 6 yaitu 10, 11, 16, dan 17 dalam satuan N, serta DOF 12 dan 18 dalam satuan N dikali M. Oke, selanjutnya merupakan perhitungan gaya dalam, merupakan perhitungan dalam membuat diagram geser. Pada batang 1 itu ditinjau kiri, gaya geser pada titik A atau VA itu didapat dari reaksi perletakan horizontal pada titik A atau RAH. Jadi nilai VA ini didapat dari persamaan VA sama dengan min RAH sama dengan min 125.100 Newton atau min 125,1 kN. Untuk gaya geser pada titik B sama seperti di titik A, sehingga persamaannya VB sama dengan VA sama dengan min 125.100 Newton. Didapatkan VB yaitu min 125,1 kN. Untuk gambar diagram gesernya pada batang 1 seperti berikut. Diagram geser bernilai min. Pada batang 2 itu ditinjau kanan. Gaya geser pada titik B atau VB didapat dari gaya dalam DOF1 pada batang 2. Persamaannya yaitu VB sama dengan Q1 didapatkan hasil min 50,46 kN. Untuk gaya geser pada titik C sama seperti di titik B, itu persamaannya VC sama dengan VB didapatkan hasil min 50,46 kN. Berikut merupakan gambar diagram geser pada batang 2 dengan nilai diagram geser yaitu min.
Selanjutnya pada batang 3 itu ditinjau kiri. Gaya geser pada titik C atau VC didapat dari gaya dalam DF2 pada batang 3 dikali dengan beban merata 2 atau Q2 dikali L dikali 1/2. Sehingga didapatkan nilai VC yaitu min 38,3 kN. Untuk gaya geser pada titik D sama seperti di titik C. Jadi VD didapatkan min 38,3 kN. Berikut merupakan gambar diagram geser pada batang 3 dengan nilai min. Selanjutnya ada batang 4 itu ditinjau kiri. Gaya geser pada titik B atau VB didapat dari gaya dalam DOF 8 pada batang 4. Itu dikurangi dengan beban merata 1 atau Q1 dikali L dikali 1/2. Didapatkan nilai VB sama dengan min 128,2 kN. Untuk gaya geser pada titik E sama seperti di titik B, sehingga didapatkan VE sama dengan VB sama dengan min 128,2 kN. Untuk gambar diagram gesernya seperti berikut. Pada batang 4 dengan nilai diagramnya min atau negatif. Selanjutnya ada batang 5 itu ditinjau kanan. Gaya geser pada titik E atau VE sama dengan gaya dalam DOF 4 pada batang 5. Jadi persamaannya itu VE sama dengan Q4 didapatkan hasil VE sama dengan min 49,54 kN. Untuk diagram gesernya seperti yang terlihat pada layar. Dengan nilai diagramnya itu min. Lalu untuk batang 6 itu ditinjau kanan. Gaya geser pada titik F sama dengan reaksi perletakan horizontal pada titik F. VF sama dengan min RFH, didapatkan nilai VF sama dengan min 124,9 kN. Untuk gaya geser pada titik E sama dengan gaya geser pada titik F, sehingga didapatkan VE sama dengan VF sama dengan min 124,9 kN. Untuk gambar diagramnya seperti yang dilihat pada layar, dengan nilai diagramnya itu negatif atau min. Nah, berikut ini merupakan gabungan diagram geser pada tiap-tiap batang. Jadi satu portal. Jadi dari join A ke B atau batang A ke B, nilai diagramnya min. Batang B ke C juga min. Batang C ke D juga diagramnya min. Batang B ke E juga diagramnya min. Lalu batang D ke E juga min. Dan batang E ke F juga diagramnya min. Itu negatif. Baik, selanjutnya merupakan perhitungan dalam membuat diagram momen. Pada batang 1, momen pada titik A atau MA didapat dari gaya dalam DOF 5 pada batang 1. Jadi MA sama dengan Q15, didapatkan hasil MA sama dengan min 270,4 kN dikali M atau KNM. Untuk gaya momen pada titik B atau MB didapat dari momen di titik A ditambah dengan reaksi perletakan horizontal pada titik A dikali dengan 4. Jadi MB didapatkan 230 kNm. Untuk diagram momennya pada batang 1 terlihat pada layar dengan seperti yang terlihat pada layar. Pada batang 2 atau tinjau kiri, gaya momen di titik B atau MB didapatkan dari gaya dalam DOF 9 pada batang 2. Jadi MB sama dengan Q9 didapatkan nilai MB yaitu min 85,29 kNm. Untuk gaya momen pada titik C atau MC didapatkan dari gaya dalam DOF 3 pada batang 2. Jadi MC sama dengan Q3 didapatkan hasil min 91,34 kNm. Dan untuk diagram momen pada batang 2 seperti berikut. Kedua yang bernilai min. Selanjutnya pada batang 3, MC sama dengan min 91,34 kNm. Lalu pada titik D, gaya momen pada titik D sama dengan gaya dalam DOF 6 pada batang 3 dikurang beban merata 2 dikali L kuadrat dikali 1/2. Didapatkan hasil MD sama dengan 89,569
kNm. Untuk diagram momen pada batang 3 terlihat seperti berikut. Selanjutnya ada batang 4, itu ditinjau kiri. Gaya momen pada titik B atau MB didapat dari gaya momen pada titik A ditambah reaksi peletakan horizontal pada titik A dikali 4 ditambah gaya dalam DOF 9 pada batang 4. Lalu didapatkan hasil MB sama dengan 315,29 kNm. Pada titik E, momen pada titik E didapatkan dari momen pada titik B ditambah reaksi peletakan vertikal di titik A dikali 5 ditambah beban merata 1 dikali L kuadrat dikali 1/8. Lalu didapatkan hasil ME sama dengan 229,4 kNm. Diagram momen pada batang 4 seperti yang terlihat pada layar. Lalu pada batang 5 itu ditinjau kiri. Gaya momen pada titik E didapatkan dari gaya dalam pada DF12 pada batang 5. Didapatkan nilai gaya momen pada titik E itu min 83,86 kNm. Lalu gaya momen pada titik D didapatkan senilai 89,569 kNm. Untuk diagram momen pada batang 5 terlihat seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya pada batang 6 itu ditinjau kanan. Gaya momen pada titik F atau MF sama dengan gaya dalam pada DF18 pada batang 6. Sehingga didapat nilai MF sama dengan min 270,2 kNm. Untuk gaya momen pada titik E didapatkan dari gaya momen pada titik F ditambah reaksi peletakan horizontal pada titik F dikali dengan 4. Jadi didapatkan nilai ME sama dengan 229,4 kNm. Diagram momen pada batang 6 seperti yang terlihat pada layar. Lalu berikut ini merupakan gabungan diagram momen pada tiap-tiap batang. Selanjutnya merupakan perhitungan dalam membuat diagram normal. Pada batang 1 itu ditinjau kiri. Gaya normal pada titik A atau NA didapatkan dari reaksi peletakan vertikal pada titik A, sehingga nilai NA sama dengan min 116,5 kN. Berikut merupakan gambar diagram normal pada batang 1. Gambar diagramnya bernilai min. Lalu batang 2 itu ditinjau kiri. Gaya normal pada titik B itu didapatkan dari gaya dalam pada DF8 pada batang 2, sehingga nilai gaya normal pada titik B itu min 38,3 kN. Berikut merupakan gambar diagram normal pada batang 2. Dengan gambar diagramnya bernilai min. Selanjutnya merupakan batang 3, itu ditinjau kiri. Gaya normal pada titik C itu didapatkan dari gaya dalam pada DF1 pada batang 3. Sehingga nilai gaya normal pada titik C didapatkan senilai min 50,46 kN. Berikut merupakan gambar diagram normal pada batang 3 bernilai min. Selanjutnya merupakan perhitungan batang 4, itu ditinjau kiri. Gaya normal pada titik B atau NB sama dengan gaya dalam pada DF7 pada batang 4. Sehingga nilai NB didapatkan min 74,6 kN. Gambar diagram normal seperti berikut dengan nilai diagram min. Selanjutnya untuk batang 5 ditinjau kanan. Gaya normal pada titik E didapatkan dari gaya dalam DF11 pada batang 5, sehingga didapatkan nilai normal pada titik E batang 5 yaitu 34,05 kN. Diagram gaya normal terlihat seperti pada layar dengan nilai diagram yang plus. Lalu yang terakhir batang 6 itu ditinjau kiri. Gaya normal pada titik F didapatkan dari reaksi peletakan vertikal pada titik F, yaitu 157.200 Newton, sehingga nilai diagram normal pada titik F yaitu 157,2 kN.
Lalu diagram gaya normalnya seperti yang terlihat pada layar, dengan nilai diagramnya itu plus. Lalu berikut merupakan gabungan diagram dari tiap-tiap batang. Diagram gaya normal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga, yaitu Kadek. Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Wardani. Kali ini akan mempraktikkan permodelan analisis struktur metode matriks pada rangka batang menggunakan software SAP 2000. Jadi untuk soal yang akan kita kerjakan itu masih sama dengan sebelumnya. Lalu langsung saja kita buka aplikasi SAP 2000. Lalu di sini ada pilihan New Model. Nah, pada New Model itu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kita sesuaikan satuannya atau default unitnya menjadi Newton milimeter Coulomb. Lalu kita pilih grid only. Untuk pilihan ini kita skip dengan mengklik OK. Nah, tampilannya pada software SAP 2000 akan menjadi seperti ini. Kita langsung saja klik kanan, edit grid data, lalu modify. Nah, pada sumbu X itu kita sesuaikan dengan soal, di mana pada B itu kita akan memasukkan 5000 sesuai dengan panjang rangka batangnya, yakni 5 meter. Lalu untuk C dan D itu bisa kita delete saja. Untuk sumbu Y itu tidak ada yang kita masukkan, jadi kita tetap sisakan 0. Untuk yang 2, 3, dan 4 itu bisa di-delete saja. Lalu pada sumbu Z, itu Z2, kita masukkan 4000 sesuai dengan tinggi batang AB. Lalu pada Z3, itu kita masukkan tinggi keseluruhan rangka batang, itu 7500. Untuk Z4 dan Z5, itu bisa kita delete saja. Setelah selesai mengedit grid, itu kita OK. Nah, untuk yang kita pakai itu adalah XZ View. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di soal, itu abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur. Maka dari itu kita klik Define, lalu kita edit di Load Pattern. Itu dead-nya kita ganti menjadi 0. Modify Load Pattern, lalu OK. Selanjutnya, itu kita akan mengedit pada materialnya, menambahkan materialnya. Kita add new material, yang kita pakai adalah concrete. Lalu standarnya kita ganti menjadi beton. Kita klik OK. Untuk nama yang saya pakai di sini itu adalah beton. Untuk material grade-nya kita kosongkan. Weight per unit volume itu kita ganti menjadi 0. Dan untuk unit atau satuan yang kita pakai di sini adalah kilonewton meter Coulomb. Untuk modulus elastisitasnya itu kita ganti menjadi 23.500.000. Dan ini kita ganti pada coefficient of thermal expansion, itu kita ganti menjadi 0. Untuk FC-nya itu kita sesuaikan pada soal, kita ganti menjadi 25.000.
Karena di soal itu diketahui FC-nya adalah 25 MPa. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik kembali pada Define, lalu kita tambahkan Section Properties. Kita pilih Frame Section, lalu Add New Property. Di sini kita akan memakai Concrete lagi. Kita pilih Rectangular. Kita akan membuat beton 25 kali 25 terlebih dahulu. 25 per 25. Lalu kita sesuaikan panjang dan lebarnya. Untuk material ini perlu diperhatikan, itu harus kita ganti ke material yang sebelumnya telah kita buat, yakni beton. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada soal itu terdapat 4 frame properties, yakni beton 25-25, 20-20, 20-30, dan 20-40. Jadi caranya sama seperti cara tadi, kita add new property, pilih concrete, lalu rectangular, lalu ganti section name-nya menjadi beton 20-20. Panjang dan lebarnya kita sesuaikan. Lalu material kita ganti ke beton. Klik OK. Add new property lagi. Lakukan hal yang sama, kita membuat beton 20 kali 40. Kita sesuaikan lagi untuk panjang dan lebarnya. Klik OK. Lalu yang terakhir itu ada beton 20 kali 30. Baik, jika seluruh frame property setelah kita buat, maka kita bisa klik OK. Lalu kita pilih Draw Frame. Di sini kita sesuaikan dengan soal. Untuk batang AB itu adalah beton 25 kali 25. Begitu pula dengan batang EF. Selanjutnya, itu kita akan menggunakan beton 20 kali 20 pada batang BC dan batang DE. Lalu selanjutnya, kita akan menggunakan beton 20 kali 30 pada batang CD. Dan yang terakhir itu beton 20 kali 40 akan digunakan pada batang BE. Lalu kita exit. Kita set select mode, itu pada join-joinnya akan kita tambahkan dengan mengklik assign. Lalu pilih join, restrain. Lalu karena di soal itu jepit, maka kita pilih fix. Lalu apply, dan OK. Selanjutnya kita akan menambahkan beban pada masing-masing batangnya. Yang pertama itu pada batang BE adalah beban merata. Kita klik batang BE, lalu klik assign, frame load, dan distribute. Untuk uniform load-nya kita ganti menjadi 1. Karena pada soal itu 1000 Newton per meter. Lalu kita apply. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan beban pada batang CD. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita klik assign, join, restrain. Mohon maaf. Kita klik
batang CD, lalu kita klik assign, frame load, lalu distribute, dan uniform load-nya kita ganti menjadi 0,85. Karena pada soal itu 850 Newton per meter. Kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan menambahkan beban pada titik E, di mana kita akan klik titik tersebut terlebih dahulu, lalu assign, join load, forces, lalu kita tambahkan min 150.000 Newton sesuai dengan soal. Lalu kita klik apply. Oke. Lalu selanjutnya itu kita akan menambahkan beban pada titik D. Kita klik titiknya terlebih dahulu, lalu assign, join load, forces, lalu kita ganti yang sebelumnya 150 tadi, kita ganti menjadi 100.000, min 100.000 sesuai dengan soal. Apply, lalu oke. Jika strukturnya sudah seperti ini, kita langsung analyze saja dengan klik run analyze. Lalu untuk modal itu kita do not run. Selanjutnya run now. Nah, kita akan simpan filenya dengan nama tugas 4 kelompok 7. Nah, ini merupakan tampilan dari aksial diagramnya. Untuk mempermudah dalam membaca hasilnya, itu kita dapat mengganti satuannya menjadi kilonewton meter coulomb. Oke. Selanjutnya, jika ingin melihat gaya pada join-nya, itu kita klik display join reaction, lalu apply, klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kalau ingin melihat momen, itu kita klik frame cable atau tendon. Kita klik momen 33, show values, apply, lalu OK. Selanjutnya, jika ingin melihat gaya geser atau shear-nya, kita pilih shear 22. Berikut merupakan hasil akhirnya. Mungkin sekian untuk permodelan analisis struktur metode matriks pada rangka batang menggunakan software SAP 2000. Baik, untuk diagram hasil yang telah kita dapatkan dari software SAP 2000, itu kita cocokkan dengan hasil yang didapatkan di MATCAP. Didapatkan itu reaksi perletakan F1 sama dengan 125.125,79. F3 itu 166.362, lalu M2 itu 270.729,33. Itu di join A. Lalu di join F itu F1 124.874,21, lalu di F3 itu min 157.112, lalu di M2 pada join F itu 270.585,66. Untuk diagram aksialnya itu didapatkan seperti ini, dengan hasil seperti ini. Lalu hasil reaksi perletakan perhitungan manual itu tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan menggunakan software SAP 2000.
perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh faktor pembulatan. Itu dari RAV manual itu dihasilkan 166.500 Newton dan RAV sub 2000 itu 166.362 Newton. Lalu RAH manual itu 125.100 Newton. Lalu RAH sub 2000 itu 125.125,79 Newton. Dimana momen A itu jika dihitung menggunakan perhitungan manual itu didapatkan hasil min 270.400 Newton meter. Tetapi jika dihitung menggunakan sub 2000 itu menghasilkan 270.729,33 Newton meter. Selanjutnya itu RFV manual itu min 157.200 Newton dan menggunakan sub 2000 itu min 150.112 Newton. Sedangkan RFH manual itu 124.900 Newton, menggunakan sub 2000 didapatkan 124.874,21 Newton. MF manual itu min 270.200 Newton meter dan MF pada sub 2000 itu didapatkan 270.585,66 Newton meter. Selanjutnya itu dihasilkan diagram gaya lintangnya seperti berikut. Itu sesuai dengan perhitungan M di atas tadi. Dan mohon maaf itu sesuai dengan perhitungan di atas tadi. RAH-nya dan RAV. Lalu selanjutnya diagram momen. Ini sesuai dengan perhitungan di atas pada MA dan MF. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Kade Wardani mewakili seluruh anggota kelompok. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik pengucapan, kata, dan kalimat. Saya tutup dengan terima kasih.